selanjutnya Irba. Baik, apa suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Silakan untuk Hida. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Sudah Hida. Untuk Mbak Fitri silakan diulangi. Tidak muncul suaranya Mbak Fit. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Sudah Terdengar dengan jelas. Dipersilakan untuk Irba untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Terlihat. Silakan dicek terlebih dahulu. Mohon maaf Irba, itu di PPT-nya kenapa ada garis-garis ya di atas? Itu Zoom-nya belum terupdate kayaknya. Silakan diulangi. Sudah. Sudah, baik, karena ada waktu sisa 1 menit, sebelumnya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, teman-teman kelompok 18 izin mengingatkan ya untuk terakhir. Nanti silakan presentasinya di menit 20.00, durasi presentasinya 10 menit. Apabila nanti teman-teman presentasinya lebih dari 10 menit, saya mohon izin untuk memberhentikan presentasinya ya. Nanti di menit 10.00 akan dilanjutkan dengan sesi diskusi, jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin 10 menit presentasinya. Terima kasih. Baik. Hidup sehat dimulai dari pikiran yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat kepada Bapak Fajar dan juga Bapak Nur Rifais sebagai reviewer pada sore hari ini. Pak Zainul sebagai dosen pendamping serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok PKM dengan judul Detox Mind Inovasi Pembelajaran Berbasis Islami untuk meningkatkan psychological well-being pada mahasiswa yang aktif berorganisasi di Jawa Timur, yang beranggotakan Tika Aryani sebagai Ketua Pelaksana, Gracia Delia sebagai anggota 1, Fitri Sudirman sebagai anggota 2, Irba Kalisa Amali sebagai anggota 3, dan Hidayanti sebagai anggota 4, serta di bawah bimbingan langsung dari dosen pendamping kami, yaitu Bapak Zainul Anwar, SPC, MPC, Psikolog. Latar belakang dari munculnya ide Detox Mind ini berawal dari wabah COVID-19 yang tingkat penyebarannya sangat tinggi, sehingga para akademisi mengambil kebijakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring menjadi pilihan yang terbaik dan sifatnya yang fleksibel, yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat mengakses informasi dari sumber belajar tanpa batas ruang dan juga waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, pembelajaran secara online dapat memberikan banyak dampak pada mahasiswa, yaitu meliputi kesehatan mental, terganggunya kebugaran fisik, serta kurang baiknya psychological well-being pada mahasiswa, terutama pada mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Efek dari perkuliahan secara daring dapat menimbulkan terjadinya peningkatan dalam penggunaan alat elektronik seperti laptop dan juga handphone, di mana hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hemostatis dari tidur.
Menurut penelitian Voicidis, gangguan tidur seperti insomnia dapat mempengaruhi banyak orang selama pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan terjadinya tingkat stres dan juga kekhawatiran terhadap kesehatan, keuangan, kesejahteraan hidup, dan juga perubahan dalam kehidupan sosial. Sebuah artikel yang memaparkan survei terkait kesehatan mental mahasiswa selama pandemi menggambarkan bahwa 91% mahasiswa mengalami stres, 81% merasa kecewa, 80% merasa kesepian, 48% mengalami persoalan keuangan, dan 56% mengalami relokasi. Hal ini juga didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh Karimah dan kawan-kawan yang memaparkan bahwa jenis stresor terbanyak yang dimiliki mahasiswa diantaranya meliputi intrapersonal, kondisi keuangan, dan juga tanggung jawab dalam organisasi kampus. Selain itu, menurut Anggoro tahun 2016 menemukan bahwa keikutsertaan dalam organisasi selain dapat memberikan dampak positif namun juga memiliki dampak negatif, yaitu seperti permasalahan konsentrasi, waktu, tenaga, dan dapat menimbulkan stres pada mahasiswa, sehingga tugas perkuliahan atau organisasi menjadi terbengkalai dan tertunda. Selain itu, menurut Amiruddin tahun 2017, mahasiswa yang berkuliah sambil aktif berorganisasi atau bekerja memiliki beban kerja dan juga tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa pada umumnya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh Jessica Christina dan kawan-kawan, dalam penelitiannya terhadap 10 pengurus unit kegiatan mahasiswa atau UKM, menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek psychological well-being yang perlu ditingkatkan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa padatnya beban tugas dalam perkuliahan ditambah dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat mempengaruhi psychological well-being. Secara umum, ketika seorang mahasiswa yang sedang mengalami stres, hal yang mereka lakukan pada umumnya yaitu pergi karaoke, menonton film, main game, ataupun berbelanja, di mana tentu hal tersebut hanya dapat mengobati rasa lelah atau stres yang bersifat sementara. Maka dari itu, solusi yang kami ajukan yaitu dengan menerapkan teknik CBRT, Cognitive Behavior Religious Therapy, yaitu dengan memberikan suatu intervensi untuk meningkatkan psychological well-being pada mahasiswa yang aktif berorganisasi, yaitu dengan melakukan detox pikiran pada mahasiswa dengan kajian Islami berdasarkan training Cognitive Behavior Religious, di mana pada training ini berusaha menggabungkan perilaku dan kognitif yang mengakomodasi nilai-nilai agama. Dari beberapa penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis atau PWB pada mahasiswa yaitu sebagai berikut. Maka dari itu, kebaruan yang kami usulkan itu memberikan intervensi secara online melalui website dengan teknik training Cognitive Behavior Religious, di mana pada training ini kami menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, serta kajian Islami. Di mana pada penelitian-penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang menggunakan website dan CBRT untuk meningkatkan psychological well-being. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan detox mind berbasis Islami untuk meningkatkan psychological well-being pada mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Adapun target luaran dalam penelitian ini yaitu catatan harian atau logbook, laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah yang nantinya akan dipublikasikan pada Journal Frontiers in Psychology dengan indeks Q2 dan yang terakhir yaitu produk akhir yang berupa website dengan alamat detoxman.unimasoft.id. Metode yang digunakan yaitu eksperimental pre-test post-test dengan instrumen penelitian menggunakan skala Beck Depression Inventory 2 dan skala Psychological Well-being dengan jumlah subjek sebanyak 11 orang yang telah memenuhi kriteria penelitian. Tahapannya terdiri dari tahap persiapan, yaitu menyusun konsep variabel yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian, menyusun rancangan penelitian yang akan digunakan dalam pengambilan data. Pada tahap ini, peneliti mengadaptasi skala yang akan digunakan dalam pengukuran data penelitian. Skala yang diadaptasi didiskusikan dengan para ahli. Kemudian, mengurus surat perizinan turun lapang, adaptasi skala psychological well-being dan skala depresi, membuat website sebagai media intervensi. Selanjutnya, menyusun alat instrumen penelitian berupa detox mind menggunakan Cognitive Behavior Religious Therapy yang akan digunakan untuk mengungkap data dari sampel penelitian. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan dengan pemberian pretest dengan menggunakan Beck Depression Inventory 2 Scale dan Psychological Well-being Scale. Selanjutnya, melakukan wawancara guna menyatukan irrational belief subject. Kemudian, instrumen berupa detox mind menggunakan Cognitive Behavior Religious Therapy. Pada pemberian instrumen ini, subjek mendengar suara audio
dan kajian religius. Kemudian subjek dipandu oleh peneliti untuk memahami isi yang terkandung dalam audio dan kajian tersebut. Selanjutnya, pemberian post-test dengan menggunakan Back Depression Inventory 2 Scale dan Psychological Wellbeing Scale. Yang terakhir yaitu analisis data penelitian. Analisis data penelitian dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dan posttest secara kuantitatif dengan bantuan SPSS dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun analisis data yang akan dilakukan yaitu teknik uji analisis statistik Wilson Sign and Ranks, yaitu untuk mengetahui perbedaan sebelum diberi perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan. Simpulan berdasarkan hasil analisis, teknik CBRT tidak efektif dalam menurunkan tingkat depresi, namun efektif untuk meningkatkan psychological well-being pada mahasiswa yang aktif berorganisasi di Jawa Timur. Hasil yang dicapai yaitu logbook, adaptasi skala, laporan kemajuan, artikel ilmiah, data primer subjek, dan situs web Detox Mind. Total pencapaian hingga saat ini sebesar 85%. Potensi hasil dalam sektor kesehatan berpeluang menjadi intervensi psikologis. Pada sektor ekonomi berpotensi menciptakan lapangan kerja baru yang dikembangkan menjadi layanan kesehatan mental. Pada sektor sosial berpeluang menumbuhkan kepedulian sosial serta memiliki potensi perolehan hak kekayaan intelektual dengan jenis produk berupa modul dan website. Manfaat dalam penelitian ini bagi masyarakat dapat menjadi pedoman alternatif dalam meningkatkan psychological well-being, lalu bagi peneliti yaitu menciptakan sebuah inovasi baru dalam meningkatkan psychological well-being, terutama bagi mahasiswa. Dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dapat menjadi pedoman atau referensi penelitian selanjutnya. Total penggunaan dana hingga saat ini sebesar Rp6.047.500. Rencana tahapan selanjutnya, pada tahun ini akan dilakukan penyelesaian logbook, laporan akhir, dan publikasi artikel ilmiah. Pada tahun selanjutnya akan dilakukan perbaikan dan pengembangan website Detox Mind. Pada tahun 2023 melakukan analisis dan uji coba kembali modul intervensi dan website Detox Mind. Pada tahun 2024 melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai layanan CBRT online, dan pada tahun 2025 CBRT online melalui website menjadi layanan alternatif bagi mahasiswa yang aktif berorganisasi. Sekian dari kami. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, serta jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendukung jalannya kegiatan ini. Sekian dari saya. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa peniti. Terima kasih sudah hadir, semoga ilmunya berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 18 atas presentasinya. Dilanjutkan dengan diskusi oleh Pak Ribai atau Pak Fajar. Silakan Pak. Saya dulu berarti ya. Menarik tadi presentasi dan topiknya. Yang ingin saya klarifikasi yang pertama, kalian mendefinisikan detox mind itu apa? Mungkin bahasa Indonesianya dan arti lugawinya. Arti bebas dan arti bahasa Indonesia, detox mind. Oh, nggak kedengaran? Halo? Baik Bapak, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, apakah pertanyaan saya tadi terdengar dengan jelas? Terima kasih Pak atas pertanyaannya, izin menjawab. Jadi detox mind sendiri kami artikan sebagai pencuci otak, yakni kami akan memasukkan nilai-nilai Islami, di mana detox mind ini dirancang berdasarkan training cognitive behavior religious therapy, Bapak. Otak berarti brainwashing. Bukan, brainwashing itu artinya melupakan mengubah total dari yang ada, itu brainwashing. Sebenarnya konsep dari detox mind itu adalah menerima keadaan ini. Jadi istilahnya mungkin bahasa agamanya kayak ikhlas, menerima keadaan, detox mind, menghilangkan racun-racun di dalam pikiran. Nah itu yang sepertinya kurang linear dengan yang kalian bawakan gitu. Prinsip-prinsip dari detox mind menurut kalian apa?
prinsip-prinsipnya detox mind. Supaya itu dianggap sebagai sebuah detox mind itu. Bukan brainwashing ya, tapi detox mind. Beberapa misalnya kayak jangan terjebak masa lalu, tapi terima keadaan sekarang gitu. Kan detox mind itu kan kira-kira gambarannya adalah kalian tidak berkonflik. Misalnya mahasiswa itu stres ya atau itu, tapi tidak melawan, tapi hidup bersama-sama atau menghadap hidup, membuat sebuah suasana sehingga bisa berdamai dengan situasi gitu loh. Tapi tidak melawan itu, karena kalau melawan itu berat kan, yang lama-lama brainwashing. Nah, salah satu prinsipnya misalnya itu tadi tidak mengubah atau melawan keadaan, tapi berusaha mencari jalan berdamai dengan keadaan. Nah, apakah itu juga kalian menjadi konsideran dalam konsep kalian? Sepertinya mungkin di bagian pendahuluan ya, itu informasi tentang detox mind perlu kalian perkuat ya, tambah sehingga sesuai dengan definisi yang real dari detox mind tersebut. Ya, nanti dibahas perbaikan di laporan akhirnya ya. Oke. Kemudian saya ingin nanya yang lain itu, tadi di PowerPoint-nya kan ada di Ariyanti 2017 tentang penerapan dari Cognitive Behavior Religious Therapy ya. Lalu kalian sudah berusaha menyampaikan diferensiasinya, tapi keunggulan atau keistimewaan dari penelitian kalian apa? Kalau tahun 2017 itu sudah ada pernyataan dari Ariyanti itu bahwa si BRT itu working gitu ya, bagus gitu. Itu berarti keunggulan penelitian kalian apa berarti, di mananya? Baik Pak, izin menjawab. Untuk keunggulannya di sini kita menggunakan website yang dimana sebelumnya pada penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan website. Oke, tapi dari segi substansi gagasan dari detox mind CBRT itu mengikuti atau terinspirasi dari seperti punya Aryani 2017 itu gitu ya. Tapi kalian mengemasnya dalam bentuk yang lain, itu website gitu ya. Seperti itu berarti ya. Jadi riset kalian berarti di mananya? Di mengetahui pengaruhnya atau membuat websitenya? Kekuatan riset kalian sebagai RSH. Kan ini kalian PKM-nya RSH nih, riset sosial humaniora, riset itu ya. Lalu kekuatan risetnya di mana? Baik Pak, izin menjawab, di mana sebelumnya CBRT belum pernah digunakan untuk mengukur tingkat psychological well-being, khususnya pada mahasiswa yang aktif berorganisasi. Selain itu, kekuatan dari penelitian kami yakni website sebagai media digitalisasi dalam pemberian intervensi training cognitive behavior religious therapy yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya, tapi apakah bisa ditunjukkan bahwa website yang kalian buat itu merupakan melalui proses riset? Apa bisa dikaitkan antara pembuatan website dengan proses sebuah riset? Bisa nggak? Baik Bapak, izin menjawab. Adapun website sendiri kami mengambil salah satu aspek yakni cyber psikologi, di mana dalam cyber psikologi yakni adanya pengembangan yang mencakup semua fenomena psikologis yang terkait ataupun dengan yang mempengaruhi, di mana teknologi dapat mempengaruhi tingkah laku manusia. Oke. Jadi nanti kalau memungkinkan bisa dikaitkan dan bisa direlatekan antara bahwa pembuatan website merupakan proses kerja dari proses riset kalian gitu ya, nanti ditambahkan sama memungkinkan ya. Oke, sepertinya nanti Pak Fajar, teman saya akan memperdalam tentang websitenya. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Bapak. Saya pengen nanya, ini tadi
kalian apa ya, menggunakan mahasiswa sebagai objek penelitian ya, tadi mahasiswa di universitas kalian ya. Oke, benar kan? Oke, itu berarti ada mitranya mereka kan berarti. Oke. Ya, atau tidak ini? Klarifikasi. Izin menjawab Bapak, jadi kita mengambil subjek yaitu mahasiswa yang aktif berorganisasi di Jawa Timur, yaitu terdiri dari Universitas Muhammadiyah Jember, Muhammadiyah Malang, dan UNESA Surabaya. Oke, terima kasih. Terus di catatan harian saya menemukan itu 3 juta. Terus 2 juta untuk DP, kemudian 3 juta untuk pelunasan, itu untuk bikin website-nya saja. Izin menjawab Bapak, iya. Untuk website sendiri kita 5 juta. Oke, jadi yang dibuatnya, yang sebelum penelitian dilakukan, kalian membuat dulu website untuk sarana intervensi berarti ya? Iya Bapak. Oke, berarti websitenya duluan yang dibikin. Oke, Benar. berarti websitenya ini menjadi salah satu luaran. Iya. Oke, untuk membuat draft artikelnya lebih dulu mana nih? Berarti lebih dulu buat website. Izin menjawab Bapak, lebih duluan website. Berarti fokus utama dalam riset sosial humaniora kalian ini adalah websitenya, benar? Iya Pak. Oke, untuk sarana intervensi, untuk sarana intervensi penelitian menggunakan nggak ada yang sistem yang lain gitu untuk si website ini nantinya menjadi solusi. Jadi kalian menggunakan intervensi sarana yang lain untuk pengujian atau pengetesan di penelitian kalian. Jadi lebih baik sih si website ini menjadi solusi akhir. Nggak ada. Oke, ada yang klarifikasi dulu. Ya, pas. Coba lihat di hasil dong. Yang signifikan, tidak signifikan. Sebelum ini. Nah ini mulai tidak ada perbedaan signifikan antara pre-test dan post-test. Itu hasilnya gimana tuh? Itu bisa tidak signifikan tersebut. Baik Bapak, izin menjawab. Jadi berdasarkan hasil evaluasi dari kami, dugaan hasil tidak ada perbedaan yang signifikan itu dikarenakan waktu pengambilan data ini kondisi subjek itu lelah mungkin. Terus yang kedua adalah item skala yang terlalu banyak sehingga subjek merasa bosan, cepat bosan. Terus beberapa subjek ini melakukan aktivitas yang bersamaan saat waktu pengambilan data, dan juga jarak antara waktu pemberian intervensi terakhir dengan post-test ini terlalu dekat. Jadi saya kesimpulan ya, itu cuma udah bikin 5 juta tapi ya ada perubahan yang signifikan. Untuk kedepannya mungkin untuk diperbaiki dari ditemukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Fajar dan Pak Rifai. Alhamdulillah dengan demikian berakhir pula kegiatan presentasi kita pada hari ini, diakhiri dengan kelompok. Oke, good luck untuk tim dari terakhir ya, masih kuat sampai laporan akhir. Semangat. Terima kasih Pak dosen Inul Anwar telah Terima kasih banyak Bapak. Mungkin untuk terakhir kita dapat dokumentasi dulu sebentar ya Pak ya. Dokumentasi, oke. Sudah siap dari tadi. Bisa dibantu oleh kawan saya, Saski. Boleh. Untuk absen juga belum ya Mbak Dia? Ya, nanti saya kirimkan ya Pak ya. Oke, siap. Oke, untuk dokumentasi hari ini saya akan pimpin. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, Lagi ya. 2, 3. Terima kasih Bapak dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak atas sarannya. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan Zoom. Putrinya Pak Sudirman ya. Putrinya Pak Sudirman bukan? Kan Pak. Oh bukan ya. Saya kira ada keturunan Sudirman. Oke. Enggak Pak.
Terima kasih banyak Pak Rifai, Pak Ya. Fajar, dan dosen pendamping yang sudah. Sampai ketemu lain waktu Pak Fajar. Ya, Terima kasih Pak. kerjasamanya. Terima kasih kerjasamanya Pak Rifai hari ini. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ini kasih Pak. reviewer paling cakep nih Pak Fajar. Oh, dia senyum-senyum lah. Terima kasih ya Pak Rifai atas kehadirannya. Mungkin untuk teman-teman, Waalaikumsalam. Oh, jangan lupa di-share presensinya ya. Ya baik Pak, nanti akan saya kirimkan.